Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pinang Rati Farm, peternakan yang memelihara ayam kampung KUB secara organik dan mandiri. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sedulur-sedulur peternak. Ketemu lagi di Pinang Rati Farm, peternakan yang memelihara ayam KUB secara organik dan mandiri. Senang sekali saya bisa ketemu lagi dengan teman-teman, kemudian mumpung ada waktu, kemudian ini kebetulan salah satu kandang kita lagi kosong karena sudah di afkir ya, karena produktivitas indukannya sudah menurun, maka saya akan melakukan review detail dari ukuran kandang ini, ukuran kandang indukan ini ya. Jadi ini kandang indukan ini nanti kita jelaskan detail ukuran sampai setiap bagiannya gitu, supaya bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ingin tahu lebih detail dari ukuran kandang ini. Lebarnya dari sini nih, dari sini ke ujung sini lebar kotor ya, dari sini sampai ke ujung sini ini 3 meter ya, nggak salah ya, saya ukur pastikan deh biar pas 3 meteran ya. Oke, masih pas bener. Jadi 3 meter. Oke. Kemudian panjang ke sana dari ujung sini. Ini dari ujung sini, dari tiang ini sampai tiang ujung sana ini 12 meter. Ya, jadi lebarnya 3 meter, panjang ke sana 12 meter. Nah, kandang ini ketika beroperasi itu bisa menampung 100 sampai 120 indukan betina, ditambah jantannya sekitar 10 per kotak, jadi 20. Jadi ini masing-masing 2 kotak. Ini antara diisi 50 sampai 60 betina dan 10 sampai 12 jantan, yang sana juga. Jadi kalau dikalikan 2, kapasitasnya antara 100 sampai 120 betina dan 20 sampai 24 jantan. Nah, kalau tingginya ini tinggi dari dasar ya, dari bangunan ini. Ini kalau kita ukur, lihat. Ini tinggi bangunan ini sampai dasar ya. Nih, sampai dasar di sini itu 290. Ya, 290. Ini bangunan dasarnya 290. Kemudian kalau kita detailkan, mungkin saya jelaskan dulu bagian sananya ya. Jadi sini 12 meter ini kita bagi 2. Ini. Nah, ini kita kasih di tengah itu untuk tempat ngambil telur ya. Ini sekitar 80. Ya, jadi 80. Ini ada jalan tengah ini 80. Yang kita gunakan untuk jalan untuk pemeliharaan, kemudian untuk bersih-bersih, sama untuk ngambil telur, karena telurnya itu nanti ayamnya bertelur di dalam, kemudian dia akan ke sini, akan turun ke sini. Jadi kita ngambilnya nggak perlu masuk ke dalam, cuma cukup di sini nih. Ini ya, dulu juga udah pernah kita jelaskan ya. Jadi panjangnya 12, kemudian dibagi 2, di tengahnya itu 80 cm itu kita gunakan untuk jalur ya, untuk pemeliharaan dan pengambilan telur. Kemudian untuk sisanya berarti ini ya 12 meter kurangi 80 berarti 1120, kalau bagi 2 ya 560 ya. 5, jadi panjang sini sampai sini 560. Oke ya, jadi itu secara umum. Nah, saya akan jelaskan detail bagian-bagian dari kandang ini. Yang pertama ini pintu. Jadi masing-masing kotak ini ada 1 pintu, saya buat 1 pintu. Ini lebar pintunya 80 cm standar. Lebar pintu 80 cm, kemudian tingginya, tinggi dari bersih pintu berapa itu? 160 cm. Itu dari pintunya. Kemudian kandang ini untuk minumnya menggunakan sistem nipple ya. Ini seperti ini. Jadi ini baknya sudah pada lepas, nanti pas mau diisi bisa diganti kalau sudah mau diisi lagi. Kemudian
untuk minumnya juga di luar ini menggunakan pipa ya ini di sini biasanya ditaruh di sini. Nah ini taruh di sini, nanti kalau sudah mau diisi kita pasang lagi, soalnya kalau ditaruh kotor isinya, nanti banyak debunya. Sementara kita lepas dulu. Nah kemudian untuk tempat kepala keluar, untuk keluarnya kepala untuk makan ini tingginya ujung ke ujung 50 cm ya. Ini 50 cm. 50 cm. Kemudian lubang kepalanya ini kita buat 6 cm. Ya, lubang kepala masing-masing 6 cm. Kalau kayunya ini kayu 4 cm. Lubang kepalanya 6 cm. Jadi untuk kepala, karena ini indukan artinya dewasa, jadi kepalanya sudah bisa lebar ya, 6 cm ya tadi ya. Oke, kemudian tinggi dari lantai di luar ini sampai ke ini dasarnya sampai ke ini saya dibuat 20 cm. Ya, 20 cm. Ini tujuannya dibuat agak tinggi supaya air yang dari luar tidak rembes ke dalam, tidak masuk kecipratan ke dalam. Itu kemudian mungkin kita perlu review di dalamnya. Oh, kalau dari sini mungkin ini tadi kelewat ya. Jadi ini tadi 290. Kemudian kalau di sana ujungnya kayaknya itu sekitar 1 meter ya, ditambah satu atap itu 1 meter. Di sana ada 1 meter, kemudian ditutup, kita menggunakan atapnya ini, atapnya kita pakai asbes, ininya kayu. Terus, nah ini perlu dilihat di sini nih, ini tiap berapa nih? Tiap kotak ini di tengahnya kita pakai atap plastik juga yang transparan. Tujuannya supaya cahaya dari luar bisa masuk dan kondisi di dalam selalu kering gitu. Itu. Nah, untuk dalamnya mungkin kita bisa lihat di dalam. Nah ini kita karena ini kandang kita langsung ya, kandang koloni artinya, dan alasnya juga langsung di tanah. Ini sebenarnya susunannya paling bawah dulu pasir ya, pasir, kebetulan sini dekat laut, pasir laut. Kemudian atasnya ini sekam. Sebelumnya pasir laut, di atasnya itu kotoran hewan, itu kotoran sapi dan kotoran kambing dicampur. Kemudian ini ditambah sekam. Ya. Nih, tambah sekam. Nah, ini udah campur kotoran ayam ya, belum diambil. Itu untuk alasnya. Nah, kemudian untuk ini kotak untuk telur ya. Ini kita buat ujung ke ujung. Jadi masing-masing ini kotaknya untuk telurnya ini sekitar ya, lubangnya kotor 40 ya, lebar ini masing-masing kotak ini kotornya 40. Kemudian untuk tingginya lubang 25. Ini 25 ya. Jadi dari sini ke sini 25, dari sini ke 40. Kemudian dalam sampai belakang ukurannya 45. Jadi kedalamannya ini juga 45. Kemudian alas ini ya, alasnya kita buat seperti ini. Ini ada kemiringan ya. Jadi ini ada jeda supaya ini agak diangkat supaya miring. Ini contohnya diganjel pakai balok, ini sekitar 2 cm ya, 2 cm kemiringannya depan sampai belakang, supaya kalau ada telur yang jatuh langsung gelinding ke belakang, dan nanti kita tinggal ngambil di belakang. Nah, kotak telurnya sendiri ada 3 tingkat, masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 kali 3 ada 21 ya. Artinya di dalam waktu yang bersamaan ada 21 betina yang bisa bertelur bareng di sini ya. Walaupun nanti kalau kemarin pengalaman ketika bertelur, ternyata di antara kotak-kotak ini ada yang favorit gitu ya. Ada yang cenderung antri di beberapa kotak gitu, tidak semuanya terisi. Kita juga nggak tahu kenapa mereka punya tempat kotak yang favorit gitu ya. Itu ya, jadi dari kotaknya tadi udah lebarnya 40 ya, tingginya 25, dalamnya 45. Kemudian apa lagi? Nah, ini kalau ini tangkringan.
Tangkringan itu memang betina juga kalau malam terutama jantan juga suka tidurnya itu di atas gitu ya. Itu secara alaminya memang ayam kampung kan tidurnya di nangkring di atas gitu. Nah ini kita buat atasnya itu dari bambu. Karena kalau kita dari bambu itu paling bambu ini kan agak mengkilap licin ya. Jadi kotoran itu tidak nempel. Jadi kita membersihkannya itu lebih gampang. Itu mungkin apa lagi? Oh ini kita menggunakan jaring ya, jaring kawat yang sudah jadi. Ini ukurannya 5x5. Jadi ini yang ukuran lubangnya 5x5. Sudah cukup untuk ayam, sebetulnya bisa lebih besar lagi. Lubangnya juga nggak masalah. Nah, ukuran kali 5. Nah, kalau kawatnya ini mungkin berapa ini? Ukurannya tipis ya, 2 mili ya. Ya kayaknya sekitar 2-3 mili lah. Kita beli jadi anyamannya. Kemudian untuk rangka-rangkanya hampir semua menggunakan kayu. Ini kayu kayak gini, kayu bastang, kayu usuk. Ya, ini ukuran 6x4. Ya, rangka-rangkanya yang utama 6x4 menggunakan kayu usuk. Kalau ini kayu reng ya, tadi udah. Ini ukuran 2x4. Sorry, 2x4. Itu saya kira review. Kemudian yang sebelah sana sama persis ya ukurannya. Jadi tidak ada bedanya. Oh ya, mungkin itu satu lagi itu di sana, sebelah sana di belakang nanti untuk air minumnya. Jadi karena kita menggunakan pipa, nipel, kemudian terhubung ke salah satu pakai drum kita ke kontainer ya. Jadi kita ngisinya di sana saja, tidak perlu repot-repot ganti tiap masing-masing ke dalam kayak seperti ini. Ini dulu kadang kita gunakan dulu kalau untuk vaksin, untuk vitamin kadang ditambahkan situ. Tapi secara umum kita tetap menggunakan kontainer itu. Jadi tinggal masukkan di sana. Secukupnya aja, diukur dengan kepentingannya. Nah kemudian bisa kita buka kerannya, langsung ngalir ke seluruh pipa ini. Jadi ayam tinggal minum, tinggal totol aja. Itu aja saya kira videonya. Mungkin ini kita perjelas di sana tentang kontainernya ya, untuk pipa isian nipel itu. Nah itu pupnya di sana. Jadi kita kalau ngasih minum tinggal tuangan ke sana. Itu juga ada air yang kita buat langsung dari toren yang sudah difilter airnya. Nah kalau ada vitamin kita atau suplemen, kita akan masukkan juga di situ sehingga semua terdistribusi merata ke seluruh bagian dari kandang ini. Nah ini kalau kita lihat yang sini, ini sama persis ya, jadi ini simetris. Ukuran dan lebar, panjang, lebar, tinggi sama semua. Itu juga kita menggunakan atapnya itu, kita kasih atap menggunakan atap yang plastik supaya tembus transparan. Nah ini kandang ini kebetulan menurut saya sangat ideal ya, sangat nyaman dari sisi luasnya, dari sisi lebar, kemudian pencahayaan ya tadi, panas matahari masuk, sirkulasi udaranya full, kemudian akses ke pakan juga kita buat keliling ya. Jadi semua bagian itu ada tempat untuk pakannya sehingga ayam tidak perlu berebut gitu. Nah ini satu kotak ini tadi saya sudah sampaikan bisa muat sampai 50-60 betina, kemudian jantannya bisa 10-12. Artinya kapasitas maksimum kalau 60 betina, 12 jantan itu sampai 72 ekor ini indukan. Nah kalau 72 ekor, ini lubangnya ini jumlahnya mungkin ada 100 ya. Jadi kalau dikasih makan keliling itu sudah aman, tidak ada yang berebut gitu. Itu ya mungkin review kandang kandang indukan koloni yang bisa memuat kapasitas 100, mungkin amannya di 100 lah ya, 120 betina, kemudian 24 jantan. Nah,
Itu yang bisa saya jelaskan. Silahkan kalau ada yang mau diskusikan atau ada yang mau ngasih masukan untuk atau sharing pengalaman dari teman-teman yang lain di kandang ini, silahkan ditinggalkan di komen gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.